Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita semua mengakui bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Dan saat ini kita ada di minggu keempat di bulan Agustus. Karena itu kesempatan yang indah saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh sukacita kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah sangat baik bagi kita. Haleluya. Tuhan. Haleluya.
bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. mari bersama Mari bersama kita melompat, kita melompat. satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. mari
setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kesempatan pada saat ini saya ajak kita untuk menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang begitu baik. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
yang butuh Tuhan, lambaikan tangan saudara begini. Haleluya. Amin. Untuk itulah kita datang di tempat ini, sebab kita perlu Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua buka Alkitab kita bersama malam ini di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sementara kita menikmati lawatan firman. Kitab Filipi pasal 6, pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Filipi jemaat yang sementara menghadapi tantangan. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dibenci oleh pemimpin kota waktu itu di bawah kepemimpinan Roma. Mereka dibenci dengan banyak orang karena mereka percaya kepada Yesus. Hak mereka diambil, mereka tidak diperhitungkan. Mereka menghadapi masalah dari segi berbagai macam sisi. Oleh karena itu rupanya Paulus digerakkan Tuhan untuk mengingatkan, menasihati mereka bahwa menghadapi masalah ini kiranya mereka tidak menjadi tawar hati. Mereka tidak menjadi orang-orang yang khawatir. Lalu kemudian ayatnya yang ke-6 justru Paulus memberikan solusi bagaimana mereka menghadapi masalah ini. Ayatnya yang ke-7. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelumnya Rasul Paulus berkata jangan khawatir. Tema firman Allah malam ini adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen baca ayat ini tidak mengerti maksudnya. Karena banyak orang percaya ayat ini seolah-olah ayat kamuflase yang tidak mungkin satu orang pun yang bisa mengalaminya. Bapak Ibu, ternyata lebih jauh saya menemukan bahwa di balik ayat ini ada satu hikmat yang luar biasa. Yang orang modern zaman ini berkata di dalam ayat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yaitu, inilah cara Tuhan untuk memberikan solusi bagaimana yang disebut dengan manajemen konflik. Bagaimana cara memanage konflik? Konflik yang dihadapi oleh jemaat di Filipi adalah mereka sementara dimusuhi. Walaupun mereka juga adalah orang Yahudi, tetapi mereka dimusuhi sesama orang Yahudi. Walaupun mereka tinggal di Filipi, orang Filipi, tetapi penguasa pemimpin orang-orang Filipi tidak senang, tidak suka dengan kehadiran orang Kristen waktu itu. Bahkan tidak sedikit yang diperhadapkan dengan aniaya. Lalu apa yang harus dilakukan? Konflik di dalam batin ini penting, perlu di-manage. Jangan dibiarkan. Kekhawatiran itu perlu diatur. Kekhawatiran itu perlu diselesaikan. Sebab kalau tidak, kekhawatiran dia itu akan naik level jadi ketakutan yang hebat. Dia akan membawa stres yang mendalam. Orang itu akan depresi. Orang itu akan putus asa. Dan pada akhirnya orang itu akan bisa mengambil tindakan yang tidak-tidak. Oleh karena itu manajemen konflik di dalam firman Allah, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara, tersimpan semua solusi hidup. Dan salah satunya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hidup saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara perlu berhati-hati dengan kekhawatiran yang berlebihan.
Suatu waktu ketika ada dua bersaudara dilahirkan dari kandungan yang sama, namanya yang pertama Kain, yang kedua Habel. Sama-sama diajar oleh orang tua bagaimana memuji menyembah Allah. Satu waktu mereka datang kepada Tuhan dan memberi persembahan kepada Tuhan. Alkitab katakan, Kain memberikan hasil usaha pertanian karena dia seorang petani. Habel memberikan hasil peternakan karena dia seorang peternak. Alkitab berkata, Allah mengindahkan persembahan Kain. Perhatikan dengan baik. Rupanya Kain adalah seorang sekalipun menyembah Allah, sekalipun membawa persembahan kepada Allah, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk memanage dengan baik konflik batin. Alkitab katakan, dia lihat, kenapa bisa Tuhan lebih mengindahkan persembahan adiknya bukan dia? Egonya muncul, ketersinggungannya muncul. Justru ketika itu tidak di-manage, tidak diselesaikan, dia berbuah kepada niat untuk membunuh. Alkitab katakan ketika dosa itu sudah matang, haleluya, Tuhan sudah ingatkan, Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau engkau memberi persembahan kepada Allah? Amin. Ada apa dengan hatimu? Hati-hati Kain, setan sementara menunggu di depan pintu hatimu. Kuasai dirimu Kain, jangan beri dia kesempatan Kain. Tapi rupanya Kain lebih mau hidup dengan keinginannya, hatinya sendiri. Kain berkata, hatiku adalah rajaku, aku bebas melakukan apa yang ku mau. Dan pada akhirnya, kisah pembunuhan pertama dicatat oleh Alkitab. Tidak lain, tidak bukan, seorang kakak kandung membunuh adik kandungnya sendiri. Kain membunuh Habel. Bapak Ibu, konflik di dalam batin perlu di-manage dengan baik. Amin. Haleluya. Dan Tuhan berharap orang Kristen jadi orang-orang yang smart di dalam Tuhan. Amin. Pak Pendeta, tunjukkan bagi kami bagaimana. Bukankah ayat ini hanya berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, jangan khawatir, jangan khawatir. Apa iya ada orang yang hidup tidak dengan khawatir? Semua orang pernah mengalami khawatir, bahkan ia mungkin. Amin. Setiap kita yang duduk malam ini, kita pun sementara ada kekhawatiran di dalam batin. Kalau begitu, apakah ayat ini hanya merupakan kamuflase daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Mari kita buktikan bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Saya mengajak kita memperhatikan dengan baik. Kita akan belajar dari hidup orang Israel. Di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 mulai saya baca bagi jemaat. Keluaran pasal 14 ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ini ceritanya ketika Firaun melepaskan orang Israel. Di dalam perjalanannya Firaun tidak puas, Firaun marah, lalu kemudian dia mengejar orang Israel. Alkitab katakan bahwa Israel di depan Laut Merah, Laut Teberau, kiri kanan ada bukit, di belakang ada Firaun dengan seluruh tentara Mesir. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, di depan Laut Merah, kiri kanan bukit, di belakang ada Firaun. Ini sudah deadline. Ini masalah serius. Ketika Firaun semakin dekat, semakin terdesak, perasaan muncul, perasaan takut menghebat di dalam hati orang Israel. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa,
Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu dulu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja daripada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, terbukti orang Israel adalah orang-orang yang belum bisa memanage konflik batin dengan tepat, dengan benar. Ketika ketakutan itu melanda, ketika musuh itu makin mendekat, ketika semua yang dihadapi adalah jalan buntu, apa yang terjadi? Mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi bukan dengan pengucapan syukur, tetapi mereka marah-marah. Mereka komplain. Bahkan saat itu pendeta yang memimpin namanya Musa, mereka marah, mereka persalahkan Musa. Musa, bukankah dulu sudah kami bilang, jangan bawa kami di sini. Lebih baik kami mati di Mesir. Lebih baik kami jadi budak di Mesir seumur hidup daripada mati di tempat ini. Dengar Pak, orang Kristen yang tidak dewasa rohani, ketika dia menghadapi jalan buntu, kerjanya hanya bisa mempersalahkan. Dia hanya ingin mencari siapa yang patut dia persalahkan, dan tidak tanggung-tanggung sampai Tuhan sekalipun akan dipersalahkan. Menarik. Oleh karena itu, firman Allah ingin meneguhkan hati jemaat malam ini. Manage dengan baik konflik-konflik itu. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita lihat orang Israel. Rupanya jangan tiru hidup orang Israel. Amin. Haleluya. Amin. Jangan hidup di dalam kekanak-kanakan rohani. Dewasalah secara rohani. Amin. Siapa yang bisa kami pelajari, Pak Pendeta? Di dalam kelompok besar ini, kita belajar daripada yang namanya Musa. Amin. Haleluya. Rupanya, semua orang Israel kurang lebih 3 juta orang itu sudah ketakutan sangat. Mereka putus asa. Mungkin sudah ada yang mungkin maaf kata begitu gentar melihat orang Mesir. Tetapi Musa tenang-tenang saja. Amin. Haleluya. Kok bisa? Bukankah mayoritas orang Israel sudah berteriak-teriak, sudah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panik? Kenapa Musa tenang-tenang saja? Amin. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Haleluya. Ada di dalam hidup Musa. Puji Tuhan. Lebih jelasnya itu seperti apa? Kenapa Musa dia begitu tenang menghadapi tantangan ini? Haleluya. Karena ternyata orang yang memiliki damai sejahtera Allah, yang pertama adalah, saya perhatikan dengan baik, Keluaran 14 ayatnya yang pertama, kita mundur ke atas. Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Yang pertama, kenapa Musa bisa tenang mengadakan perjalanan itu? Karena Musa mengenal siapa Allahnya. Haleluya. Amin. Musa tahu siapa Tuhannya. Amin. Musa tahu siapa yang mengutus dia. Haleluya. Waktu Tuhan menampakkan diri pada gurun ketika Musa sementara menggembalakan kambing ternak mertuanya Jitro, Tuhan menampakkan diri. Ada semak belukar yang kelihatannya seperti terbakar, ada api tapi tidak hangus terbakar. Lalu dia datang mendekat. Lalu kemudian Musa ngobrol dengan Tuhan. Satu isi perbincangannya begini. Tuhan, Engkau kan utus saya ke Mesir. Nanti kalau orang Israel di Mesir tanya, siapa yang mengutusmu? Siapa Allah? Saya mau jawab apa?
Pengenalan Musa secara pribadi dimulai dengan peristiwa itu. Karena ternyata Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Tuhan ngomong begini, Musa, sampaikan kepada orang Israel, kalau ada yang bertanya siapa nama Allah, katakan, I am is I am. Aku adalah aku. Amin. Wow. Haleluya. 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 Aku adalah aku. Itu yang diperkenalkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Akulah Alfa dan Omega. Haleluya. Semua kata yang bisa dirangkai dari huruf Alfa sampai Omega, itulah aku. Amin. Akulah pencipta. Aku ada sebelum Israel ada. Aku ada sebelum dunia ini ada. Aku adalah aku. Buktinya apa Tuhan? Mana tongkatmu? Lempar tongkatmu. Tiba-tiba tongkat berubah jadi ular. Musa takut, Musa lari. Tuhan bilang, pegang ekornya, berubah kembali jadi tongkat. Buktinya apa? Masukkan tanganmu ke dalam jubahku. Ketika Musa menaruh tangannya, dia cabut, tiba-tiba kena kusta. Ketakutan sangat Musa. Lalu kemudian Tuhan masukkan kembali. Waktu dia masukkan, keluar, pulih seperti tidak terjadi apa-apa. Amin. Pengalaman secara pribadi Musa dengan Allah membuat dia mengenal siapa Allahnya sesungguhnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sehingga tepatlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa Musa begitu tenang? Kenapa Paulus tenang menghadapi segala tantangan? Bahkan Paulus ketika dia dirajam, ketika dia dianiaya, ketika dia ke babak belur, justru di dalam tahanan, dia bisa memuji-muji menyembah Allahnya. Mengapa bisa? Karena dia tahu, dia kenal siapa Allahnya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mari nikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Kenalilah Tuhan Allahmu seperti yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Hai Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Amin. Kenal Tuhan. Jangan hanya kenal orang lewat Facebook, Instagram. Hanya ingin sekedar cari tahu segala informasi di luar sana. Justru yang ada ketakutan, kecemasan terus bertambah. Kenallah Tuhan Allahmu. Ambil waktu bergumul, kenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Tanpa kita sadari, Amin. damai sejahtera itu turun Amin. dan mengatasi segala gejolak di dalam batin. Yes. Yang kedua, kenapa bisa Musa begitu tenang? Bagaimana Musa menghadapi tantangan yang begitu hebat? Firman Tuhan mencatat sebab Musa melakukan perjalanan ini bersama Tuhan dan tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Amin. Orang Israel nggak tahu kenapa mereka berkemah justru di tepi laut, di depannya Laut Merah, di belakangnya Mesir, di kiri kanan gunung. Mereka nggak tahu, tapi Musa tahu. Perhatikan dengan baik supaya jelas ayat ini. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zenon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Tuhan memang sengaja taruh Israel di situ. Amin. Menarik. Haleluya.
Kok bisa seolah-olah Tuhan menaruh domba ada di depan mulutnya serigala? Kan menarik. Orang yang gak punya Tuhan, dia kan komplain. Kenapa ini seperti ini? Seolah-olah Tuhan kehilangan hikmat. Seolah-olah Tuhan gak becus ngurus umatnya. Tuhan sengaja. Amin. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Rupanya karena Tuhan yang bawa, ya Musa tenang-tenang aja. Kan yang suruh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Manage dengan baik konflik di dalam batin. Amin. Tidak ada satu pergumulan apapun tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalaupun engkau ada saat ini di posisi itu, yakin itu ada rencana Tuhan di dalam itu. Amin. Tenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Yang mau di situ bukan kita, yang izinkan Tuhan. Amin. Dan kita tahu, rupanya Tuhan punya rencana yang hebat, 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 hebat. Haleluya. Dia akan menunjukkan kemuliaannya. Amin. Tidak tanggung-tanggung Allah menunjukkan kemuliaan kepada orang Israel dan kepada orang Mesir. Amin. Kepada orang Israel, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang hebat. Amin. Laut yang tidak mungkin diseberangi oleh kuasa Tuhan. Mereka berjalan di tengah laut yang kering. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya kemuliaan itu untuk orang Israel. Kemuliaan itu juga datang kepada orang Mesir, sebab Tuhan mengakhiri perjalanan pemberontakan Firaun dengan seluruh tentaranya. Bapak Ibu Saudara, pantas kenapa Musa bisa tetap tenang? Karena yang suruh berjalan di tempat itu Tuhan. Amin. Kalau begitu, pastikan malam ini bagaimana cara memanage konflik yang baik di dalam batin. Pastikan setiap hidup kita ada di dalam perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya ingat waktu lalu ada satu keluarga namanya Bapak Purba. Kemudian mereka ditempatkan di Bantaing. Mereka sempat berpikir Bantaing itu di mana? Wow, ngapain seolah-olah terlempar sampai ke daerah seperti ini? Tapi ternyata lambat laun mereka mengakui mereka sangat terberkati di Bantaing. Haleluya. Amin. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan bisa memanage dengan baik konflik di dalam batin. Bukan hanya terus bersungut-sungut. Kenapa? Kok bisa bukan di sana? Jalani hidup. Amin. Haleluya. Boleh bilang amin? Amin. Boleh tepuk tangan paling meriah ya. Kalau nggak kita stres, nggak bisa tidur, jantung berdegup kencang. Apa ini kira-kira ya? Apa? Padahal kita sendiri yang tidak mau menerima kenyataan Tuhan memang suruh kita ada di situ. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kalau orang yang mengikuti perintah Tuhan, kemanapun dia akan tetap enjoy aja. Amin. Karena dia tahu seperti kata Rasul Paulus, dia akan memeliharakan hidupku. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, kenapa Musa terlihat begitu tenang menghadapi masalah begitu berat? Sebab ternyata seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sampaikanlah semua permohonanmu di dalam doa. Haleluya. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, Keluaran 14 ayatnya yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Dalam terjemahan lain ternyata maksud berseru-seru itu Tuhan itu berdoa, Musa itu berdoa kepada Tuhan. Pantaslah orang yang selalu dekat dengan Tuhan di dalam hadirat Allah, dia akan bisa memiliki ketenangan yang sejati. Daud mengucapkan di dalam mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang adanya.
Lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Karena ternyata dalam hadirat Tuhan, di dalam doa yang sungguh, kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan mampu berbicara kepada kita. Kita mendengar suaranya seperti kata Yesus. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku gembala mereka. Dan gembala mana yang tidak sanggup memelihara domba-dombanya? Gembala manusia sanggup menjaga kawanan ternaknya, apalagi Yesus Kristus gembala yang agung. Alkitab berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Manajemen konflik, daripada cerita kepada orang lain, ceritalah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada masalah, ada konflik, ada tantangan, jalan buntu, lari kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang menarik, kenapa, bagaimana bisa Musa memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal? Implementasi daripada firman ini adalah sebab Musa bertindak atas waktu dan petunjuknya Tuhan. Amin. Perlu Bapak Ibu simak dengan baik. Banyak orang berkata, kalau Tuhan belum menolong umatnya karena seolah-olah dianggap belum urgent, kurang penting Tuhan menolong. Keliru. Pikiran-pikiran pendapat yang demikian keliru. Karena yang benar adalah Allah kita, Tuhan kita, itu bekerja menurut waktu dan caranya. Haleluya. Sorry to say, Allah kita tidak bisa kita sogok. Allah kita tidak bisa kita paksa. Ya. Satu waktu ketika Yesus ada di Kana, lalu kemudian Maria melihat bahwa tuan rumah sudah kehabisan anggur. Ibu Maria datang kepada Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong, Ma, waktuku belum tiba. Bisa saja Maria begini, kapan kalau begitu? Sudah habis, mau tunggu sampai kapan? Haleluya. Haleluya. Suatu waktu Maria dan Marta kasih pesan kepada Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi sakras, sudah mau mati. Yesus sengaja tinggal 4 hari sampai betul-betul mati. Haleluya. Seringkali kita kalau mengalami ini dan gak peduli, Tuhan tak peduli. Gak usah ke gereja, gak usah melayani, sia-sia. Untuk apa? Gak usah puasa. Orang di luar sana juga gak puasa, gak apa-apa. Saya melihat hari-hari ini, setan itu pintar, tapi anak Tuhan harus lebih pintar. Haleluya. Bagaimana cara setan memporak-poranda kehidupan dunia? Dia menabur hoax, dia menabur kebingungan. Sehingga akhirnya orang mulai susah mau melihat yang mana yang benar. Begitu cara dia menipu Hawa. Seperti itulah cara kerja setan. Tetapi orang yang punya Tuhan, yang memiliki roh Allah, dia tidak sanggup untuk didustai, dibohongi, dijebak oleh kuasa kegelapan. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan kalah dengan setiap konflik di dalam batin, di dalam pikiran. Tapi dia harus keluar jadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, bagi dia tidak ada satupun yang mustahil. Tapi dia juga tahu, dia tahu persis bahwa Allah itu bekerja menurut waktu dan menurut caranya. Amin. Kalau kita hidup seperti ini, kita tidak akan stres. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak akan salah mengambil keputusan. Amin. Kita tidak akan terburu-buru lari kepada dunia. Amin. Kita tidak akan tergiur dengan godaan-godaan yang di luar sana. Sebab kita tahu bagaimana cara kerja Allah yang benar di dalam hidup saya. Amin. Kalau seperti ini, kita akan tetap tenang. Haleluya. Amin. Amin. Tadi saya bagikan firman. Satu waktu di usia 75 tahun,
Allah datang kepada Abraham dan ngomong begini, Abraham, keluar dari keluargamu, aku akan memberikan engkau anak. Abraham percaya. Lalu kemudian Abraham ajak keluar istri dan kemudian keponakan. Kemudian dengan semua kekayaan, semua pegawainya dia keluar. Alkitab katakan butuh waktu 25 tahun. Haleluya. 25 tahun Abraham tunggu janji Allah. Bapak Ibu Saudara, 75 tahun itu sudah tua. Apalagi Abraham tahu istrinya mandul. Usia 76. Mungkin orang lain, amin, Tuhan tetap tolong. 77. Lupa, tidak betul ini janji Tuhan. 78, 79, mungkin 80. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek 80, belum ada anak. Bagi kita jujur, kita pasti akan lupakan janji Tuhan. Tapi Alkitab catat, tidak demikian dengan Abraham. Setiap hari dia diperkuat imannya kepada Tuhan. Amin. Saya tangkap orang yang memiliki damai sejahtera daripada Allah. Dia lihat fakta, semuanya tidak mendukung. Semesta tidak mendukung dia, tapi dia tetap paksa dirinya. Dia bawa hidupnya. Dia bawa hatinya untuk tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tetap percaya Allah yang sudah berjanji tidak mungkin mengingkari janjinya. Genap usia 100 tahun. Tuh Abraham menggendong putra yang bernama Ishak. Mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Allah digenapi. Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita ikut kehendak Tuhan. Amin. Ikuti perintah Tuhan. Karena Amin. Tuhan tidak akan pernah bawa kita ke tempat yang salah. Walaupun saat ini kita ada masalah, kita ada tantangan. Kita yakin di balik setiap tantangan justru itu berkat yang Tuhan siapkan. Terima kasih. Justru di balik tantangan itu, posisi itu justru Tuhan bawa supaya musuh terbesar mereka Mesir diselesaikan Tuhan di laut keberau itu. Amin. Mungkin iya. Masalah saudara malam ini dipakai Tuhan untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang sementara engkau hadapi. Berjalan dengan Tuhan. Nikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan sampaikan segala permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan segera tamatkan ibadah kita pada saat ini. Sambil mengangkat tangan kita. Kita akan segera tak usah ku takut, Allah menjagaku.
dari ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami mengangkat hati mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Yes, terima kasih. Kami percaya seberapa kami yang terlibat mengikuti ibadah secara online, Amin. semua diberkati Tuhan. Amin. Kiranya jemaat-Mu makin bertumbuh ke arah Engkau. Jemaat-Mu makin hidup setia kepada-Mu. Makin hidup mengasihi Tuhan. Amin. Dan makin diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Saat ini pun kami tetap berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, makin dipulihkan dari situasi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan, makin diberkati Amin. bangsa kami. Amin. Sebab Engkau ada bersama-sama bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Kami akan segera tamatkan ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami. Amin. Kami akhiri ibadah ini, pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Tadahkan tangan saudara. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan